Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari audiens yang ingin menanyakan sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada yang bersangkutan. Silakan, mohon maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Malim tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, ada yang namanya ilmu agama dan ada yang namanya ilmu dunia. Apa sih perbedaan dari keduanya? Dan apakah ketika belajar ilmu agama tetapi hanya dengan tujuan dunia itu bisa disebut ilmu agama? Dan ketika kita menuntut ilmu dunia seperti bahasa asing atau yang lainnya, tapi dengan tujuan membangun agama dan dengan tujuan dakwah, apakah itu bisa disebut dengan ilmu agama? Demikian pertanyaan dari Lun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Apa perbedaan ilmu agama dan ilmu dunia? Ilmu dalam pandangan agama adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nah, jadi ilmu itu sendiri ilmu saja. Yang disebut ilmu dalam pandangan agama itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi walaupun misalnya ilmu apa saja, dilihat kalau mendekatkan diri kita kepada Allah itu ilmu. Tetapi kalau menjauhkan diri kita kepada Allah itu bukan ilmu namanya. Nah, jadi ilmu itu sendiri baik ilmu apa saja. Kalau dia mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu namanya. Kalau dia tidak mendekatkan diri kepada Allah bahkan menjauh dari Allah, itu bukan disebut dengan ilmu. Nah, kemudian pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya menuntut ilmu? Apakah menuntut ilmu dunia? Nah, apakah bisa disebut? Tapi untuk agama gitu. Nah, untuk agama. Ya. Nah. Maka syaratnya kalau kita menuntut ilmu, artinya ilmu bahasanya dunia lah, itulah ilmu dunia, supaya bernilai ibadah, maka ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, seseorang tersebut sudah menunaikan atau mempelajari ilmu yang wajib bagi dia. Nah, pertama itu syaratnya. Kalau dia ingin mempelajari ilmu yang dunia, nah, supaya bernilai ibadah di sisi Allah SWT disebut ilmu, maka syarat pertama adalah dia sudah menuntut ilmu yang wajib baginya. Ujar ulama, ilmu yang wajib itu ada 3. 1, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi SAW, dan apa saja yang wajib kita iman. Nah, ini ilmu tauhid. Jadi dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah dan yang berhubungan dengannya, sifat-sifat wajib bagi Nabi dan yang berhubungan dengannya, dan apa saja yang wajib kita imani. Nah, ini ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, ilmu fikih adalah ilmu yang dengannya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah. Di antaranya adalah rukun Islam itu. Nah, rukun Islam. Nah, contohnya sholat. Tunai, artinya kita sudah paham, kita sudah belajar masalah sholat. Nah, sudah kita tunai betul. Sholat mau tidak mau, karena kita 5 kali sehari. Kalau haji, kita mau berangkat haji, wajib kita belajar haji. Nah, kalau mau berzakat, wajib kita berzakat. Belajar tentang zakat. Nah. Ujar ulama, man sholat jahilan bi kaifiyatil wudu was shalah lam tasihha sholatuhu wa in sadafa. Barang siapa sembahyang, orangnya sembahyang, tetapi dia jahilnya juga kita kada tahu rukunnya, mana rukun, mana yang sunnah kada tahunya, pokoknya 4 orang.
kada tahu, jahil tentang wudu. Nah, yang wajib dibasuh yang mana? Air yang bisa mensucikan yang mana? Ini kada tahu. Sembahyangnya kada tahu. Lam tasihha sholatu. Kada sah salatnya. Wa in sadaqa, sekalipun pas umpat gawean orang pasnya mau umpati orang. Nah, wudu umpati orang, sembahyang tapi nya ilmunya kada tahu. Jadi lama lam tasihha sholatu, tidak sah salatnya. Nah, maka wajib kita belajar ilmu tentang salat. Ilmu yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Nah, ini wajib kita pelajari. Ilmu tasawuf yang wajib kita pelajari itu sejauh ilmu tasawuf adalah ilmu yang membersihkan hati kita. Nah, supaya hati kita ini kada sombong, kada ujub, takabur, ya. Namun ada yang ini, ada penyakit-penyakit ini, maka pahala sembahyang kita tadi kada diterima Allah, amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama syaratnya kalau kita untuk ilmu agama, ilmu dunia, pertama kita sudah menunaikan kewajiban ini. Tunai deh ini. Lalu kita kalau menggawi kewajiban kita. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Nah, itu satu. Yang kedua, nah, kita niatkan menuntut ilmu tadi adalah karena Allah dan untuk Allah. Nah, kita misalnya belajar bahasa Inggris, niatkan untuk berdakwah dengan orang Inggris. Nah, kita niatkan. Yang kedua, kita niatkan untuk kebaikan. Yang ilmu yang kita akan pelajari. Yang ketiga adalah menuntut ilmu dunia tadi tidak melalaikan kita dari perintah Allah. Nah, tidak melalaikan kita dari perintah Allah. Misalnya menuntut ilmu ke Cina misalnya, tapi syaratnya kada boleh kerudung. Nah, ini kan berdosa karena kan dapat pahala lagi. Nah, tetap kita jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, ilmu tadi kita pelajari lalu kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Kita gunakan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk perjuangan agama. Nah, dengan itu maka ilmu dunia tadi bisa bernilai ibadah dan diterima Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya dulu kita belajar dulu yang wajibnya. Nah, ini kada sempat belajar, teduh dulu. Belajar yang umum, sembahyang kada bisa. Kalau tadi puasa kada tahu. Lalu belajar ini, nah ini tukar bagi payah aja. Yang ilmu dunia bagi payah, kita tinggal yang wajib, maka berdosa jadinya. Nah, jadi dulu yang ilmu wajib dulu kita tunaikan, kita pelajari. Nah, hanya kita belajar ilmu lain itu boleh. Ilmu-ilmu yang halus. Nah, ilmu yang halus misalnya nih, ilmu mempelajari tentang serangga. Nah, serangga ini diteliti yang sampai halus ini. Siapa serangga ini bisa mati? Diamati serangga yang paling halus dicari. Hayumu dicari misalnya kan. Dicari banyak. Tetapi kada mengenal dengan yang maha besar. Yang halus dipelajari, yang kenal kada dipelajari. Allah yang maha besar kada dipelajari. Nah, ini ngarannya terbalik. Nah, jadi ilmu agama dulu kita. Nah, setelah itu baru kita belajar ilmu yang lain. Maka dengan syarat-syarat tadi, maka insya Allah ini beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita jawab dari pertanyaan tadi.